Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, dimana kita berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba membagikan cara atau tutorial bagaimana caranya menanam daun bawang kata orang Jawa. Ada yang mengatakan juga ini namanya daun muncang ya. Biasanya untuk menggoreng atau menjadi penyayur ataupun buat gorengan mendoan kata orang Jawa, bertempe ya. Ini banyak gunanya, manfaatnya untuk rumah tangga. Dan bagaimana caranya supaya kita di rumah nggak perlu lari-lari ke warung ataupun ke pasar, di rumah pun sudah tersedia di samping rumah atau di depan rumah kita. Karena tanaman seperti ini sangat mudah dan simpel. Tidak perlu kita menyiapkan lahan yang lebar-lebar, cukup dengan seadanya apa yang kita punya di rumah, atau bekas-bekas bahan-bahan seperti ini, ataupun yang lebih lebar lagi ya, bekas nampan-nampan yang lebar itu yang nggak dipakai. Ini kita tanam sederhana saja di samping rumah atau di depan rumah kita, sekalian untuk hiasan rumah kita di depan juga. Kepentingannya juga sangat berguna karena ini kelihatannya sepele tapi bagi ibu-ibu sangatlah penting ya. Nah, coba kita bagaimana menanamnya supaya lebih mudah dan simple menurut kemampuan kita yang apa adanya di rumah ya. Bukan partai yang besar, tapi partai yang untuk ibu rumah tangga. Nah, coba kita perhatikan video ini dengan bersama. Semoga ada manfaatnya. Mudah sekali untuk ibu-ibu. Barangkali ibu-ibu yang mau praktekkan di rumah, inilah sangat mudah sekali dan simple sekali. Coba kita coba ya, bagaimana cara menanamnya. Nah, teman-teman sekalian, kita siapkan polybag ya. Kita siapkan polybag seperti ini, ataupun tempat-tempat yang lain ya, nggak masalah. Bekas plastik pun yang agak besaran nggak apa-apa. Ini supaya kita mudah untuk praktekkan di rumah, nggak usah banyak bahan, nggak usah banyak modal, tetapi di rumah kita sudah tersedia ya. Daun muncang ini, ada yang mengatakan daun muncang, ada yang mengatakan daun bawang. Nah, pertama kita siapkan bibitnya seperti ini ya. Bibit seperti ini mungkin kalau kita beli di warung mungkin banyak isinya, 4 atau 5 ya, 5 begini atau 4 begini. Kita cukup ambil satu ya, satu rimpang atau satu belah seperti ini. Nah, kita buang dulu daun atasnya ini. Buang dulu, yang tuanya kita buang dulu. Nah, supaya jangan membebani. Kita buang bagian yang tua ini supaya jangan terlalu membebani. Kita buang. Nah, terus yang kecil kita biarkan saja. Yang kecil ini kita biarkan saja. Ini untuk penyegar ya, untuk penyegar. Nah, kalau sudah begitu teman-teman, biasanya di bawahnya ini kan sudah ada akarnya ini. Sudah ada akarnya. Jangan lupa akar ini kan udah ada yang tua. Sudah ada yang tua, biasanya ini mempengaruhi untuk bosok ya. Kita buang dulu yang tua-tuanya ini ya. Kita buang dulu. Nah, kita buang yang tuanya ini. Takutnya bosok, mengandung bosok di bawah nanti kalau kebanyakan air nanti bosok, kita buang dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Caranya jenggotnya dicukur dulu ini ya, supaya nggak mengandung bosok nantinya ya gitu. Nah, setelah itu ya teman-teman, kita siapkan polybag seperti ini. Bisa juga dari benda-benda yang lain ya, pot-pot yang kecil juga bisa teman-teman, nggak harus polybag seperti ini ya. Nah, terus kita gali. Nah, jangan terlalu dalam ya, jangan terlalu dangkal. Kalau terlalu dangkal nanti kalau kena angin dia rubuh, tapi kalau terlalu dalam nanti terlalu gosok kesininya nanti. Jangan terlalu dalam teman-teman ya. Nah, nih, ini yang pertama, cara yang pertama ya. Nah, ini cara menanam yang pertama, yang paling mudah ya. Ini yang paling gampang. Ini yang pertama. Untuk yang keduanya, saya coba lagi yang paling mudah ya. Nah, biasanya teman-teman, kalau kita beli dari warung kan ada yang kecil-kecil seperti ini. Ada yang kecil-kecil seperti ini ya.
Nah, tapi kan ibu-ibu kepengen ini batangnya yang ditanam aja gitu ya. Tapi daunnya, katanya daunnya harus dibuat masak gitu ya. Nah, di daunnya untuk buat masak. Nah, ibu-ibu kan nggak mau rugi juga biasanya ya. Nah, jadi daunnya ini kita ambil dulu buat ibu-ibu yang dimasak. Yang kita ambil batangnya aja nih, yang kita ambil batangnya aja. Jangan ditanam semua. Nanti kalau ditanam semua, ya ibu-ibunya nanti nggak senang ya. Nah, udah beli-beli dari warung misalnya ya. Nah, terus ditanam semua, nanti kan akhirnya beli lagi dong ke warung. Kita potong, ini buang, set. Nah, potong. Nah, daunnya ini buat kita masak. Nah, jangan dibuang. Nah, terus ini juga itu. Nah, kita potong aja semua, nggak apa-apa. Nah, habisan juga nggak apa-apa, habiskan semua. Nah, potong begini nggak apa-apa. Nah, pada begitu, daun-daunnya tadi kita kumpulkan. Nah, nanti kasih ke ibu ya. Daun-daunnya tadi kita kumpulkan ya. Nah, supaya ibu-ibu nanti nggak marah. Masa beli dari warung ditanam semua. Jadi daunnya ini kita kasihkan ke ibu buat masak, batangnya ini buat kita tanam gitu ya. Nah, itu selanjutnya ini juga kita potong ya. Kita potong. Nah, habisin aja semua. Nah, habisin. Nah, atau ada lagi yang motongnya pendek ya. Nah, kalau ada yang potong seperti ini juga nggak apa-apa. Tapi posisinya jangan tegak ya, jangan tegak begini. Tapi miring. Nah, miring begini. Ada gunanya kalau miring, ada gunanya ya. Nah, jadi nggak apa-apa. Habis juga nggak apa-apa. Nanti dia tanam. Nanti keluar pucuk lagi yang baru. Oke, kita tanam. Nah, kita gabung sekaligus juga nggak apa-apa ya. Kita gabung sekaligus juga nggak apa-apa supaya cepat banyak tanahnya ya, tumbuhnya nanti. Nah, tanam. Kalau dulu yang di bawah satu. Nanti tanam lagi. Ini lebih banyak isinya ini ya, lebih banyak. Nah, ini pulau ini teman-teman, banyak yang berhasil ini tanam seperti ini. Kalau mau partai yang besar juga bisa. Kalau partai besar misalnya mau tanam yang banyak ya seperti ini lebih bagus lagi. Nah, jangan lupa teman-teman ini ya. Ini tanahnya yang nggak usah harus pakai pupuk yang mewah ya. Cukup dengan bakar-bakaran sampah bekasnya itu abu-abu bakar ya. Terusan bekas rumput gitu ya. Atau kotoran ayam atau kotoran kambing, ini nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Nanti subur, nggak perlu pakai pupuk yang mewah ataupun yang mahal teman-teman, sebab nanti akan memberatkan biaya terlalu banyak ya. Cukup dengan sederhana saja. Nah, kalau sudah begini, diperhatikan teman-teman ya. Kita nyiramnya ini jangan terlalu banyak. Nyiramnya ini terlalu banyak, cukup 2 hari sekali atau 3 hari sekali ya. Kalau terlalu banyak nanti gosok ininya ya, gosok ya. Kita siram teman-teman. Nah, asal basah saja, jangan terlalu banyak teman-teman ya. Nah, kalau seperti ini, nah yang satu kita sudah mulai tanam. Yang satu lagi, ini seperti yang tadi, yang pertama ini satu batang, kita tanam lagi, siram. Nah, nyiramnya jangan terlalu banyak teman-teman, supaya jangan terlalu basah. Dan jangan sampai kehujanan terus. Kalau kena hujan terus, nanti akhirnya gosok teman-teman. Nah, saya harapkan ya, kalau mau nanam seperti ini, jangan dipanaskan langsung matahari yang terik atau langsung dengan hujan. Karena nanti kalau matahari langsung akan cepat kering tanahnya. Dan kalau kehujanan terus, ini akan bosok, batangnya ini akan bosok. Jadi kita sampingkan di depan samping rumah kita ataupun di depan rumah kita yang kena hujan dulu. Nanti kalau sudah mulai ini bagus pohonnya seperti yang di depan tadi, seperti yang sudah teduh, kalau itu dihujankan nggak apa-apa ya. Kalau itu udah dihujankan nggak apa-apa, udah kuat, itu udah hampir panen. Jadi ibu-ibu sudah mulai ngambil loh. Nih, ibu-ibu sudah mulai bisa ngambil tuh ya daunnya. Pilih mana daunnya agak tuaan atau yang dipilih, ambil ya buat masak. Batangnya biarkan aja, nanti dia tumbuh lagi teman-teman.
tumbuh lagi ya, akhirnya awet. Jadi kita nggak setiap hari harus beli ini atau 2 hari sekali beli ini, tapi cukup 1 kali pun kita akan terus ada terus ya. Di depan rumah ada, samping rumah ada. Jadi teman-teman, begitu ya. Kalau kita mau rajin ya semuanya kita harus mandiri lah ya. Jangan sampai mengandalkan ya gampang kita beli di warung atau di pasar ya. Tapi kalau kita lagi saatnya repot ya, lagi repot ataupun nggak ada waktu atau ketinggalan, karena benda-benda seperti ini biasanya kelihatannya sepele ya, nggak penting. Tapi nantinya kalau nggak ada ini, kurang uang, kurang banyak dari. Tapi ada juga yang nggak suka, ada juga yang nggak suka. Tapi ibu-ibu kebanyakan kalau masak ataupun pakai gorengan atau tempe itu biasa pakai daun bawang seperti ini. Ada yang mengatakan ini daun muncang ya, daun muncang ya terserah, bilangan aja lah ya, mau pakai namanya daun muncang atau bawang, terserah. Yang ini pokoknya seperti ini buat nyayur. Ada di Sumatera, ada di Jawa, semua ada ini seperti ini. Jangan khawatir, bibitnya di mana-mana ada teman-teman. Nah, jadi kalau bisa nanamnya jangan 1 batang ya. Nah, jangan hanya 1 boleh begini nanamnya, tapi lebih banyak lebih baik. Karena nanti barangkali ini cepat, ada yang lebih subur nanti cepat panen, kita ya cepat ngambil. Ada juga yang lambat ya, ada yang lambat nanti belakangan ngambil. Nanti kan akhirnya nanti kita nggak bareng ngambilnya. Ada yang buat hari ini, ada yang buat besok gitu. Ada yang buat lusa. Jadi setiap hari itu kita ngambil pun nggak masalah ya gitu ya. Jadi nggak pernah putus karena ada terus di rumah kita. Oke, gitulah ya teman-teman. Semoga video ini ya bermanfaat untuk kita semua. Ini pentingnya ya kalau kita mau melihat pelajaran supaya untuk memudahkan kita teman-teman. Jadi kita jangan terlalu dikerjakan oleh uang ya, uang dan uang, duit dan duit. Yang penting punya duit barangkali gitu ya, tapi setelah punya duit barangnya nggak ada. Nah kan akhirnya jadi kecewa juga. Jadi ada uang juga ada barang ya gitu ya. Seandainya nggak ada uang sedikit pun di rumah misalnya, tapi kalau ada barangnya ya enak juga karena kita bisa lancar untuk masak, untuk yang lain-lain. Oke teman-teman, saya kira sekian dulu ya. Nanti lain kali saya akan memberikan tutorial yang lain, cara menanam yang lain-lainnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.